Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jadi ada pengusaha itu, kalau kata Rasulullah ya, orang itu kalau semakin tambah umur itu bukannya semakin surut ngurusi dunia, itu semakin tomak terhadap dunia, ya kan. Jadi kalau ini nanti ada, saya baca ya, pengusaha Hasyim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo ini, yang katanya dapat proyek besar pengadaan air bersih di ibu kota IKN, itu katanya kebetulan. Kita mana percaya dengan omongan dia, ya nggak? Masa kebetulan? Katanya ada laharnya memang udah di sana, jadi ya tentu lobby juga menentukan ya, sehingga dia dapat proyek. Nggak mungkin juga kebetulan, semua itu by design lah itu. Nah, sekarang kita baca ya, kita baca di Detik News ya, di Detik News ya, itu ada suara Rebu, ada suara ngaji apa sholawatan ya, ya maklum ya, gitulah. Tudingan kejatuhan rezeki IKN dijawab adik Prabowo dengan kebetulan. Tulisannya tim detik.com, wartawannya nggak ada yang nulis nih. Rabu 9 Februari 2022 jam 6 pagi lewat 50. Ini ada gambarnya Hasyim Joyo Hadikusumo. Memang keturunan ini ya, keturunan pengusaha Cina ya, karena ibunya itu memang orang Cina ya. Prabowo itu juga jadi keturunan Cina, bapaknya Sumitro orang Jawa ya, mix ya, Jawa dari Jawa Cina. Jakarta, CEO Arsari Group Hasyim Joyo Hadikusumo membantah belum apa-apa udah membantah tudingan dirinya kejatuhan rezeki proyek ibu kota negara IKN baru di Kalimantan Timur Kaltim. Hasyim menyebut proyek yang ia jalankan di Kaltim hanya kebetulan ya. Kebetulan itu dalam tanda petik di sini, karena ia punya lahan di Balikpapan. Pengusaha memang akalnya panjang ya. Tudingan bahwa adik Prabowo Subianto kecipratan, ya nggak kecipratan tuh kecil loh, ini banjir dapat proyek air bersih kok. Kecipratan proyek IKN ini dilontarkan oleh ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal Basri sempat bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi rezeki terkait pengesahan undang-undang ibu kota negara, undang-undang IKN. Faisal menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ya. Ini Faisal ini pendukung asli dari Jokowi 2 periode, dan kemudian karena kemerdekaan intelektualnya dan integritas pribadinya, dia kemudian berbalik ya, menyerang kebijakan-kebijakannya Jokowi. Dan bahkan pada bulan April di media online itu ada bulan April 2021 kalau tidak salah, dia menyebut Luhut Binsar Panjaitan itu adalah lebih berbahaya dari COVID-19. Itu kata Faisal Basri ya. Faisal menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ya, ibu kota baru. Dia menyebut sosok politikus Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo dapat rezeki proyek pengadaan air bersih. Tokoh lainnya kakak Hasyim, Prabowo Subianto, dan pengusaha Sukanto
Tanoto adalah pihak yang disebut mengelola lahan ibu kota baru. Nah, itu yang disebut oligarki, itu yaitu kelompok orang yang menguasai, ya, menguasai lahan luas, menguasai, ya, memiliki kekayaan yang berlimpah sehingga bisa mengendalikan aturan-aturan dan macam-macam. Hasyim kemudian bantah, ya. Hasyim membantah tudingan mendapatkan rezeki proyek air bersih di IKN Kalimantan Timur. Hasyim menyebut tudingan itu hanya sebatas fitnah. Senangnya ngebantah. Dalam bahasa Belanda yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, apa nih? Orang membantah itu berarti membenarkan, ya. Itu dalam bahasa Belanda, saya nggak tahu, ya. Ada di buku biografi politik Hatta yang ditulis oleh Diliar Nur, ya. Suaranya masuk, ya, konser pengajian tadi. Dia mengaku kecewa karena namanya disebut-sebut seolah-olah pemindahan ibu kota baru di Kalimantan itu bagian dari oligarki. Padahal kepemilikan lahan yang dimiliki di sana sudah sejak 2007. Yalah, faktanya kan dapat proyek air bersih itu, ya. Faktanya gitu loh. Terus Mbak, fitnahnya di mana? Lah ngono. Saya terkejut, wah. Saya terkejut apa terkejut? Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Loh, nggak merasa oligarki, seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019. Ini isu yang beredar, ya nggak apa-apa isu beredar. Sekarang Mas Hasyim, Pak Hasyim, sekarang zaman bebas, orang kan boleh mengedarkan informasi apa saja. Jadi kalau mau dijawab aja, ya, nggak usah kecewa, nggak usah terkejut, atau pura-pura terkejut, atau pura-pura kecewa. Kata Hasyim, dapat proyek besar kok kecewa sih. Kata Hasyim dalam konferensi pers virtual Selasa 8 Februari. Hasyim menjelaskan bahwa Asari Group sudah memiliki lahan di Balikpapan sejak tahun 2007. Saat itu Hasyim memutuskan untuk membeli suatu perusahaan yang memiliki hak pengusaha hutan HPH cukup besar seluas 266.000 hektar dan tanah yang luasnya kurang lebih sejumlah 450 hektar. Kemudian 2013 saya melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat sejumlah 93.000 hektar. Saya melepaskan ke masyarakat tanpa mendapatkan kompensasi apapun itu tahun 2013. Ya nggak apa-apa, kan bagus untuk masyarakat. Masa semuanya harus pakai kompensasi toh. Sekarang kita lihat halaman kedua, ya. Halaman kedua. Lalu di tahun 2015 Hasyim menyebut Asari Group membuat sebuah proyek air bersih untuk mensuplai air bersih di sejumlah kota di Kalimantan Timur. Selain itu, proyek air bersih itu juga bakal mensuplai ke sejumlah industri, termasuk industri dari Asari Group. Ya. Itu tahun 2016. Kami menunjuk suatu perusahaan Belanda yang punya kantor di Jakarta. Perusahaan itu merupakan salah satu konsultan engineering air bersih yang ternama di dunia. Dan saya menunjuk perusahaan Belanda itu untuk membuat feasible study atau studi kelayakan apakah layak atau tidak dibangun proyek air yang besar di tempat yang saya miliki di Kaltim, ujarnya. Waktu itu dibuat satu studi cukup mahal yang saya bayar, dan studi kelayakan tersebut menunjukkan bahwa proyek air bersih di Kalimantan Timur itu sangat layak dan visible dan bisa dilaksanakan dan bisa dibangun. Ini Hasyim ini terus mencoba, ya, meyakinkan publik bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak
tidak, ya kebetulan lah dia mendapat proyek air bersih karena perpindahan ibu kota itu. Jadi dia itu kalau disebut bagian oligarki, dia merasa nggak senang dan itu merasa fitnah gitu. Dia mengatakan tujuan dari proyek air bersih adalah untuk suplai air ke Balikpapan, ke Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten PPU dan sekitarnya. Menurutnya rencana pembangunan proyek air bersih itu dilakukan 3 tahun sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi IKN baru di Kaltim. Ini saya mau sampaikan seolah-olah ini rezeki dari pemerintah. Pemerintah seolah-olah bagi-bagi proyek pada sejumlah petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh supaya mendapat dukungan politik. Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, dan ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah. Tidak ada geopolitik, itu proyek air bersih semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kaltim atas permintaan dan masyarakat Kaltim imbuhnya. Ya nggak apa-apa toh Pak Hasim, kalau sekarang dapat proyek air bersih dari pemerintah ya disyukuri. Dan kenyataannya sekarang dapat proyek air bersih, ya itu faktanya ya. Dan sekarang halaman ketiganya apa ini? Sampai saat ini disebut belum ada kontrak yang ditandatangani antara pihaknya dengan pemerintah terkait pembangunan ibu kota negara. Kalaupun ada, proyek itu ada investasi swasta yang tidak bersinggungan dengan negara. Ya sebentar lagi juga ditandatangani. Ini semua kebetulan saja, wah kebetulan. Dapat rezeki nomplok kok kebetulan. Ini semua kebetulan saja, memang ini saya anggap suatu anugerah dari Tuhan. Ini bukan rezeki, ini belum rezeki karena proyek air bersih ini bukan dari APBN. Proyek air bersih ini adalah investasi semata-mata, investasi swasta senilai 330 juta dolar Amerika, mungkin lebih karena inflasi 5 tahun ini. Itu saya harus cari dari pasar modal, dan yang saya mau sampaikan ini adalah investasi swasta semata-mata, bebernya. Ya nggak apa-apa kalau investasi swasta, yang penting kan nanti akhirnya dapat untung toh Pak. Diakui memang ada beberapa rencana proyek yang akan dibangun di Kalimantan Timur sehubungan dengan adanya ibu kota baru. Sekali lagi dia menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ya nggak mungkin nggak ada hubungan dengan politik ya kan. Semua bisnis dan politik itu seperti satu mata uang dengan dua sisi, satu koin dengan dua sisi mata uang ya. Satu sisi politik, satu sisi bisnis. Itu kalau memang diakui, ya semua orang mengakui bahwa politik dan bisnis itu tidak dipisahkan, sebagaimana satu koin dengan dua mata uang, satu mata uang dengan dua sisi ya, dari sisi satu mata uang. Kalau mau di Indonesia kan, kalau mau bisnis besar itu harus mengait pada kekuasaan. Kalau menjauh dari kekuasaan, tentu bisnis itu tidak bisa berkembang ya. Jadi nggak mungkin proyek air bersih itu nggak ada kaitannya dengan politik. Apalagi kalau politik dalam pengertian sosiolog Amerika, yaitu target person. Politik adalah kehendak-kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan politik tidak selalu harus diekspresikan dengan demonstrasi di jalanan, tapi adalah menurut target person, seorang pemikir sosiolog besar Amerika, bahwa politik adalah keinginan untuk mencapai hal yang lebih baik dari yang sekarang. Itulah politik ya. Jadi kalau begitu ya, proyek air bersih itu ya bagian dari politik. Saya sampaikan bahwa proyek-proyek yang saya tangani itu swasta semuanya. Ialah yang saya rencanakan nanti lama-lama juga kan dapat uang dari APBN, karena pembangunan proyek dari IKN itu kan sebagian 19%-nya katanya dari APBN ya, tentu untuk membayar proyek-proyek itu kan.
Yang saya rencanakan itu swasta semua, tidak ada APBN. Berarti saya tidak bisa curi uang kan untuk modal pilpres. Ini berita sampah, kecuali kalau kawan-kawan mau menyumbang ke Pak Prabowo, silakan nanti kami sampaikan. Ngapain nyumbang ke Pak Prabowo? Dulu dia dibelain umat Islam waktu pilpres, tahu-tahu dia berbalik badan tanpa salam, wala kalam wala salam, ya, nggak ada permisi, nggak ada basa-basi, langsung masuk istana bersama Sandiaga Uno. Ya itulah politik ya, penuh dengan intrik ya. Jadi kita jangan mudah percaya dengan ucapan seorang pengusaha ya. Kita hanya melihat apa yang dilakukan. Ucapan bisa berganti-ganti, tapi apa yang sudah dilakukan, bahwa Hasyim mengelola proyek air bersih, pengadaan air bersih untuk ibu kota baru, itu fakta, dan itu yang diungkapkan oleh siapa? Oleh Faisal Basri. Susah amat sih. Saya tukang doyot ngerti sedikit. Ya udah gitu ya, jangan terlalu serius ya. Hidup sudah susah, hidup sudah pusing, kata orang Jerman, das Leben ist schwer. Hidup itu sulit ya, jangan dipersulit dengan kelakuan para pengusaha-pengusaha kita ya. Mana ada pengusaha yang bisa menyenangkan rakyatnya semua ya. Justru biasanya pengusaha itu mereka saling mengunci di antara mereka untuk membesarkan bisnis mereka sendiri dalam sebuah kartel ya, kira-kira begitu. Ya wes mohon maaf lahir batin. Sorry, itu ada suara sholawatan pengajian tiap Rabu di Majelis Taklim Al-Mabrur ya, bagian atau grup dari Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia ya. Agar kita dapat syafaat. Nah itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.